Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat At-Taubah ayat 30 sampai dengan ayat 37 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasaral masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawlal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna kathiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru yukhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma harramallahu fayukhillu ma harramallahu. Zuyyina lahum
su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran surat At-Taubah ayat 30 sampai dengan ayat 37. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, sedangkan orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Demikianlah ucapan yang keluar dari mulut mereka, meniru ucapan orang kafir dahulu. Laknat Allah untuk mereka. Mengapa mereka sampai dapat dipalingkan dari tauhid? Catatan, kaum musyrik Arab sebelumnya pernah berkata, malaikat puteri Allah. Terjemahan ayat ke-31. Mereka menjadikan para pendeta dan para rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, sementara orang-orang menentukan pilihan tersendiri menuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak pernah diperintahkan demikian, baik melalui ucapan Musa maupun Isa, kecuali menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Terjemahan ayat ke-32. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah melalui ucapan-ucapannya, namun Allah tidak membenarkannya, malah sebaliknya hendak menyempurnakan citra cahayanya itu meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Terjemahan ayat ke-33. Dia yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk mengemban penyempurnaan citra cahayanya itu, supaya dibuktikannya keunggulannya di atas semua agama. Sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Terjemahan ayat ke-34. Hai orang-orang yang beriman, sungguh banyak di antara para pendeta Yahudi dan para rahib Nasrani yang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak sah dan merintangi orang untuk mengenal jalan Allah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tiada menyumbangkannya di jalan Allah. Beritahukanlah kepada mereka bahwa ada untuknya siksaan yang amat pedih. Catatan, maksudnya mengambil dan mempergunakannya untuk seluruh keperluan dan memanfaatkannya seluruh daya guna dan hasil gunanya. Misalnya para pendeta itu mengatakan kepada orang awam bahwa mereka mampu memintakan ampun atas dosa seseorang kepada Allah, lalu mereka meminta imbalan atas jasanya itu. Catatan kedua, maksudnya tidak membayar zakatnya. Sebaliknya, emas dan perak yang sudah dibayar zakatnya tidak dapat digolongkan dengan barang timbunan meskipun ditimbun di dalam 7 lapisan bumi. Terjemahan ayat 35. Pada hari emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam hingga panasnya sama dengan jahanam, lalu mukanya dibakar dengan hancuran emas dan perak itu, begitu pula rusuk dan punggungnya diiringi hardikan malaikat. Inilah harta yang kamu timbun untuk kepentingan dirimu dahulu, kini rasakanlah akibat-akibat dari harta yang kamu timbun. Catatan, bagian-bagian utama yang disiksa dari tubuh penimbun harta yang tidak dibayar zakatnya itu ialah muka, karena muka itu berseri-seri bila mendapat banyak kekayaan, dan muka itu pula yang cemberut bila kedatangan fakir miskin untuk mohon pertolongan supaya si fakir miskin lekas-lekas pergi. Kemudian yang menjadi sasaran siksa yang kedua ialah rusuk dan punggung, karena
Bahagian itulah yang berputar ke muka bila akan menghadapi kenikmatan, dan berputar ke belakang bila kedatangan orang minta-minta dan membutuhkan pertolongan. Terjemahan ayat ke-36, bahwasanya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan menurut ketentuan tata cipta Allah sejak menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan suci, itulah kaidah syariat yang sah. Karena itu janganlah membuat aniaya atas dirimu pada bulan-bulan suci itu, dan perangilah orang-orang musyrik itu sampai sisa terakhir, sebagaimana mereka memerangi kamu sehingga licin tandas. Namun kamu harus tahu bahwa Allah bersama orang yang takwa. Catatan: bulan-bulan suci yang 4 ialah Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Catatan kedua, telah disyariatkan untuk menghormatinya sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maksudnya melakukan perbuatan yang terlarang, misalnya berperang dan sebagainya. Terjemahan ayat ke-37, bahwasanya menggeser mundur bulan-bulan suci itu ke dalam yang lain, ke bulan yang lain, menambah kekafiran belaka. Dengan penggeseran mundur itu, dia menyesatkan orang kafir yang lain. Mereka menghalalkan bulan itu pada 1 tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain untuk mencukupkan jumlah bilangan bulan yang diharamkan Allah. Dengan demikian, mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Sebenarnya mereka telah diperdayakan setan untuk memandang baik perbuatan buruk yang mereka lakukan, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Catatan: orang-orang Arab telah mewarisi syariat Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mengharamkan berperang pada bulan-bulan suci guna mengamankan lalu lintas perdagangan dan ibadah haji. Setelah masa berjalan lama, syariat itu mereka rubah. Mereka lakukan perang pada bulan suci atau Muharram karena nafsu yang tak terkendalikan. Lalu mereka mengganti bulan Muharram itu dengan bulan Syafar berikutnya untuk mencukupkan jumlah bulan suci menjadi 4 bulan saja. Dengan demikian mereka telah merubah syariat Nabi Ibrahim dengan menghalalkan perang pada bulan suci atau Muharram dan menggeser mundur mengganti dengan bulan Safar. Catatan kedua, dengan penggeseran mundur itu mereka telah menyesatkan orang-orang kafir yang lain. Mereka masih menyangka bahwa mereka belum keluar dari syariat Nabi Ibrahim, sebab jumlah bulan suci masih tetap tidak lebih dan tidak kurang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan surat At-Taubah ayat 29 ayat 30 sampai ayat 37 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.